Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ana Farida, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 1 Pisang Baru, Kabupaten Waikanan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Surgeni Abisa. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT SDN 1 Pisang Baru. Assalamualaikum Ibu Surgeni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ana, alhamdulillah kabarnya hari ini baik, sehat ya Bu. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Jadi sebelum nanti saya mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu Surgeni akan laksanakan di dalamnya, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Baik Ibu, adapun tujuan saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu. Iya. Sehingga nanti Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya Bu Ana. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh saya bertanya Ibu? Iya boleh Bu Ana, silakan. Ya, baik Ibu, pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti itu apa Bu? Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti pada proses pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, dengan melakukan serangkaian kegiatan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran ketiga yang ingin saya capai nanti yaitu dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Itu ada 3 Bu Ana, tujuan pembelajaran yang nantinya ingin saya capai. Baik Ibu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ya Bu. Betul. Pertanyaan selanjutnya ini Bu Surgeni, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan setelah observasi nanti? Ya. Baik Bu Ana, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada pengembangan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa nanti akan mengerjakan soal pilihan ganda. Kemudian untuk aspek keterampilan, nanti siswa akan berdiskusi dalam kelompok yang sebelumnya nanti akan saya bagikan LKPD. Oke, itu Bu Ana. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ini adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Betul. Nah Ibu, saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Oke, baik Bu Ana. Nanti pada pelaksanaan pembelajaran nanti saya akan menggunakan, kalau untuk strategi pembelajaran nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian untuk model pembelajaran itu menggunakan cooperative learning. Kemudian untuk metode pembelajaran nanti akan ada ceramah, kemudian ada tanya jawab, diskusi dalam kelompok, kemudian ada penugasan serta ada presentasi siswa. Itu Bu Ana. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi rencana Ibu yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan juga metode diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan ya Bu. Iya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajarannya nanti Bu? Ya, baik Bu Ana. Nanti untuk media pembelajaran saya akan menggunakan video pembelajaran yang akan ditampilkan untuk menambah pengetahuan serta menarik minat siswa untuk semangat belajar ya. Kemudian setelah itu akan diberi penjelasan serta dibagikan LKPD kepada peserta didik. Kemudian nanti saya akan menggunakan laptop dan ada soal evaluasi juga.
Bagus sekali ya Bu, luar biasa. Baik Ibu, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Hari apa? Dan di jam keberapa Bu? Oke. Kalau untuk kelas ya, nanti karena saya di kelas 5, jadi kita ambil aja kelas 5A. Kemudian untuk harinya, insya Allah hari Selasa depan Bu Anah ya. Kemudian untuk jamnya itu kita ambil di jam pertama. Ya. Baik Ibu, jadi nanti di hari Selasa depan ya Iya, Bu, Bu. saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Iya. Begitu ya Bu. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, baik Bu. Jadi setelah kita bercakap-cakap, yang saya dapatkan hari ini yaitu yang pertama tentang gambaran media pembelajaran apa yang saya gunakan nanti ya. Kemudian ada persiapan-persiapan lainnya agar nanti hasil pembelajarannya bisa maksimal. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu kembali pada observasi kelas di hari Selasa depan ya Bu. Iya, sama-sama Bu Ana, semangat, semoga sukses. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah percakapan pra observasi hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Hari ini ada teman yang tidak masuk? Masuk semua ya? Baik. Coba pimpin teman-temannya berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Biar semangat, kita nyanyi dulu. Ya, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal anak-anak? Hafal. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, coba siapa yang masih ingat di pas kemarin kita sudah belajar apa saja? Coba baik tentang ekosistem Bu, tentang ekosistem betul. Dalam ekosistem kemarin ada apa saja? Ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik apa saja? Ada pengurai atau decomposer ya. Kalau abiotiknya ada cahaya, ada tanah, ada udara ya. Anak-anak harus semangat ya. Semangat belajar.
Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik, ya. Oke? Agar kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semoga hari ini kita belajar dengan semangat, ya. Anak-anak, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Namun sebelum itu, kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini. Makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Rantai makanan terbagi atas 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan, contohnya rumput dan padi. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali, biasanya hewan herbivora atau omnivora. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1, biasanya hewan karnivora ataupun omnivora. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2, biasanya hewan atau omnivora. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai ataupun dekomposer membantu proses penyuburan tumbuhan, misalnya bakteri dan jamur. Dalam contoh rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Contoh rantai makanan pada ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Cukup. Sekarang Ibu tanya dulu. Tadi dalam rantai makanan itu ada yang berperan sebagai produsen siapa? Kemudian selain produsen ada apa lagi? Konsumen itu ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kemudian setelah konsumen
Coba mana lembar kerjanya, Ibu lihat. Ini saja. Ya. Ibu nilai bagaimana kalian dalam kelompoknya, perjalanannya bagaimana. Oke, selesai. Oke, cukup ya. Oke, udah selesai. Silakan kelompok yang sudah siap. Sudah selesai semua kelas. Coba kelompok 1, silakan maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya. Ayo. Kelompok 1 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Coba. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rantai makanan pada lagu di atas merupakan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa? Ekosistem padang rumput. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Rantai makanan pada lagu di atas merupakan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa? Jawabannya ekosistem Sawah. sawah. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Maju nak. Ayo. Semuanya kerjanya di bawah. Oke, dengarkan katanya rumput laut dimakan ikan. Ikan dimakan bangau. Bangau dimakan buaya. Buaya mati diuraikan oleh jamur. Oke, betul ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang dengarkan. Jadi rantai makanan itu merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan. Bisa terjadi di ekosistem sawah, di ekosistem darat, di hutan, bisa di kebun ya, di kolam. Kemudian di dalam ekosistem itu ada namanya apa tadi yang pertama? Produsen, konsumen, dan pemurai. Sekarang ada yang mau bertanya? Kalau sudah jelas semua, Ibu akan berikan evaluasi untuk mengetahui sebagaimana kalian memahami daripada materi yang disampaikan yang sudah kita pelajari barusan ya. Silakan dijawab. Cukup? Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Silakan anak-anak conteng atau disilang bagian yang dianggap jawaban paling benar. Oke, selesai ya nak? Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek jawaban anak-anak. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Ya, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut produsen. Betul ya. Nomor 2 jawabannya apa? Ya. Rantai makanan terjadi di ekosistem kebun adalah yang A. Oke, sekarang siapa yang betul semua jawabannya? Oke ya, sudah betul semua jawabannya anak-anak. Semangat
ya? Oke. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dia tunjuk tangan. Oke, Desti, apa sayang yang sudah kita pelajari? Belajar tentang rantai makanan, Bu. Oke, betul. Sudah belajar tentang rantai makanan. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ayo, tunjuk tangan. Bilkis. Oke, Bilkis. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Padi dimakan belalang. Oh, itu contoh rantai makanan ya. Oke, silakan Nak lanjutkan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Oke, betul. Itu contoh rantai makanan ya. Habis ini kita ada lagi pelajaran ya. Tapi sebelumnya kita harus istirahat dulu ya kan. Biar semangat untuk belajar pelajaran berikutnya. Kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Oke, cukup untuk pelajaran hari ini. Ibu Ani